Untuk ijazah SD dan SMP di Kota Bengkulu, alhamdulillah pada hari kemarin sudah mulai dibagikan untuk yang tingkat SD, dan yang dilanjutkan dengan hari ini dimulai pembagian yang untuk tingkat SMP. Nah, ijazah ini ada dua kurikulum masing-masing SD dan SMP, ada kurikulum 2013 dan kurikulum 2006. Kebanyakan sekolah sudah menggunakan kurikulum 2013 baik SMP maupun SD, dengan rincian untuk kurikulum 13 itu 4.682 ijazah yang akan dibagikan ke tingkat SD, dan 1.399 itu kurikulum 2006 tingkat SD. Lalu untuk tingkat SMP, ijazah kurikulum 2013 itu akan dibagikan kepada anak yang telah lulus berjumlah 4.786, dan kurikulum 2006 1.399. Dan alhamdulillah seluruh ijazah yang diterima dari kementerian, baik cadangan maupun yang bukan cadangan, itu alhamdulillah dalam kondisi baik, tidak ada yang rusak. Adapun jumlah ijazah yang diterima untuk tingkat SMP berjumlah 5.669, itu sudah ditambah dengan cadangan, dengan rincian kurikulum 2013 4.786, cadangannya 180. Nah, untuk kurikulum SMP yang 669, cadangannya 34 lembar. Itu yang sehingga berjumlah 5.669 ijazah, belangko ijazah SMP yang diterima oleh Dinas Pendidikan. Untuk ijazah SD yang kami terima dari kementerian, kurikulum 2006 itu berjumlah 1.472 lembar, dan kurikulum 2013 berjumlah 5.157 lembar, sehingga belangko ijazah SD tahun 2019-2020 yang kami terima tingkat SD 6.629. Artinya ada masing-masing cadangan 10% dari jumlah masing-masing lulusan. Itu cadangan ini diperuntukkan kalau terjadi kesalahan penulisan atau kerusakan pada saat sekolah atau tim penulis ijazah di sekolah. Tapi secara kedinasan, Ibu Kepala Dinas sudah membuat surat kepada seluruh kepala sekolah baik SD maupun SMP dalam penulisan ijazahnya. Yang pertama, Kepala Dinas mengharuskan bahwa penulisan ijazah itu harus berdasarkan Persejen nomor 5 tahun 2020. Lalu kepala sekolah juga diingatkan dalam penulisan harus menekankan kepada tim penulis harus berhati-hati supaya tidak terjadi kesalahan. Kalau penulisan terpaksa, namanya manusia, ada kesalahan, nanti pihak Dinas Pendidikan akan mengganti ijazah yang rusak dari sekolah tersebut. Nah, ijazah-ijazah yang didistribusikan ke sekolah ini dalam waktu 6 bulan itu akan dievaluasi. Setelah lewat 6 bulan nanti ijazah yang seluruhnya itu akan dimusnahkan, baik yang salah akibat penulisan dan kerusakan oleh sekolah maupun sisa atau cadangan yang masih tersisa di Dinas Pendidikan. Dalam hal pemusnahan, ijazah yang rusak atau yang salah akibat sekolah itu akan dimusnahkan di sekolahnya masing-masing dengan berita acara, dan pemusnahannya harus disaksikan oleh pihak kepolisian dan oleh pihak Dinas Pendidikan. Sementara yang ijazah yang tidak terbagi di Dinas Pendidikan itu akan dimusnahkan, prosesnya sama, yaitu dengan disaksikan oleh pihak yang berwajib dan dibuat berita acaranya. Itu untuk
ijazah SD dan SMP tahun 2019-2020. Untuk itu sekali lagi nyambung dari Bu Kepala Dinas, sekali lagi bahwa sekolah tetaplah berhati-hati karena penulisan ijazah itu sangat sakral, jangan sampai salah, jangan sampai banyak yang dirugikan, baik itu siswa maupun wali siswa. Itu kembali ke satuan pendidikan SD dan SMP tingkat pertama. Jadi kalau terjadi kesalahan atau kerusakan ijazah akibat penulisan oleh sekolah, nanti pihak sekolah tersebut akan mengajukan kepada kepala dinas untuk mohon penggantian ijazah sebanyak yang rusak. Nanti setelah di ACC oleh kepala dinas bahwa dinas akan mengganti ijazah yang rusak tersebut. Kalaupun misalkan nanti belangko ijazah cadangan sudah habis akibat banyaknya salah, nanti ada proses, nanti ada pengusulan ke kementerian untuk menambah kekurangan belangko ijazah tersebut. Cadangan yang sampai 10% dari kuota. Proses penggantian ijazah itu atau ijazah pada tahun berjalan itu dimusnahkan setelah 6 bulan mulai diterima. Artinya selama 6 bulan itu prosesnya. Kalau setelah lewat 6 bulan itu tidak ada proses. Tidak ada perbaikan. Kalau ada yang masih tetap ada yang salah atau yang rusak, sekolah harus membuat surat keterangan kesalahan dan diketahui oleh dinas.